Pertama mungkin untuk pendataan, Pak. Kami masih mencoba memilah-milah dan memperbaiki struktur data yang masuk. Tapi mungkin nanti setelah data-data itu komplit, ini juga perlu dilakukan verifikasi independen. Mungkin oleh BPKP misalnya. Karena kami tidak punya kemampuan untuk memeriksa satu-satu ke semua daerah. Apalagi kalau itu dikaitkan dengan sanksi. BKN mungkin tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada daerah. Jadi itu yang mungkin kami akan lakukan sampai akhir batas waktu yang nanti akan dilakukan untuk pendataan ini. SPTJM itu yang 120 tadi, itu ada bupati yang berhati-hati. Jadi mereka melakukan verifikasi terlebih dahulu. Tapi karena berhati-hati itu waktunya terlampaui. Jadi mereka terlambat untuk memasukkan. Tapi ada juga yang tidak jelas apakah mereka akan memasukkan SPTJM atau tidak. Jadi ini kita masih menunggu sampai batas waktu terakhir. Nanti mungkin ada kebijakan lain dari Pak Menteri untuk apakah ini akan diperpanjang atau akan diperbaiki pendataannya. Itu yang nanti kami akan juga lakukan. Dan di samping itu kami juga sekarang ini juga memperbaiki struktur data PNS yang ada sekarang ini. Karena dengan adanya penyederhanaan birokrasi, ini posisi masing-masing PNS-nya menjadi tidak banyak yang tidak ketahuan lagi. Karena dari struktural kemudian mereka menjadi fungsional. Nah ini penempatan fungsionalnya di mana? Itu yang sedang kami kejar data-datanya sehingga baik itu struktur data yang sudah di dalam maupun baru masuk ini bisa matching nanti. Nah kemudian yang terakhir mungkin sebetulnya kalau kebutuhan jumlah ASN itu variabelnya biasanya 3, Pak. Yang pertama adalah ketersediaan anggaran. Karena anggaran APBN itu pertama dibutuhkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Jadi untuk gaji itu biasanya residual. Jadi setelah itu dihitung baru kemudian ditentukan berapa besar belanja pegawai yang bisa diberikan oleh APBN pada saat itu. Sekarang ini 500 lebih triliun. Jadi dari total APBN itu sudah 20% gitu ya. Dan itu angka yang besar, Pak. Kalau di daerah, banyak daerah yang APBD-nya belanja pegawainya melebihi 50%. Sehingga tidak ada kemampuan fiskal mereka untuk melakukan pembangunan di daerah. Ini yang kita coba juga lakukan pendekatan dan evaluasi bagaimana sebetulnya struktur dan jumlah ASN yang pas untuk Indonesia. Jadi saya kira itu, Pak. Terima kasih.